Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Min yaumina hadza ila yaumin nahdah amma ba'du. Saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada sampai kesempatan malam hari ini pasca Idul Fitri kita bisa bertemu kembali dalam situasi yang sehat, masih diberi pemikiran, diberi hati nurani yang perlu kita syukuri, dan rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk kontribusi kita dalam upaya yang menghadirkan kemaslahatan. Suatu saat Kanjeng Rasul itu menerima pesan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan dan sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umatmu sekalian itu berbahagia, riang gembira. Tetapi bahagianya itu bukan karena macam-macam, karena berfoya-foya atau apa, tapi karena merasa bahwa ini adalah nikmat Allah, ini adalah bifadlillah, ini adalah anugerah Allah yang kami rasakan, wabirrahmatihi, dan ini adalah rahmat Allah. Jadi idealnya kita sebagai umat Rasul, jadi kalau ada ayat yang di depannya itu kul, itu sesungguhnya sangat recommended, sangat rekomendatif. Misalkan kul huwallahu ahad, itu pesan Allah terhadap Rasul. Tetapi di saat Rasul sudah menyampaikan itu kepada sahabatnya, tabi'in, hingga kita sebagai umatnya, itu maksudnya apa? Kita sebagai umatnya juga bisa menyampaikan pesan itu terhadap orang lain. Nah, itu ciri semua ayat yang diawali dengan kul, itu maknanya itu agak recommended, jadi sangat rekomendatif. Itu artinya kita sebagai umatnya juga sebisa mungkin kalau bahagia, kalau riang, itu karena kita bisa menyambungkan bahwa ini loh, saya bisa sehat, saya bisa berpikir, saya bisa berkontribusi untuk banyak hal. Ini semua adalah fadl, anugerah dan rahmat Allah. Itu bentuk syukur pada tataran yang bersifat hakiki. Jadi apapun yang kita lakukan, kita rasakan, dapat kita kembalikan bahwa ini adalah hadza min fadli rabbi. Saudara sekalian yang kami hormati, bahwa ada relasi antara rasa syukur itu dengan kebahagiaan seseorang. Kita mengenal satu hadis yang menjelaskan tentang bagaimana orang bersyukur dan orang bisa berbahagia. Ada satu hadis berbunyi, alamatus sa'adah arba'atun. Tanda-tanda atau indikator orang akan memperoleh kebahagiaan itu ada 4 macam. Tentu ini kebahagiaan ini bukan kebahagiaan yang bersifat semu, tapi kebahagiaan yang bersifat hakiki atau esensi. Yang pertama adalah zikruz dzunub al-maudiyah. Orang tersebut
hendaknya selalu mengingat segala kekhilafan, kekeliruan yang ia perbuat di masa lampau. Ini bukan berarti kita hidup itu harus setback ke belakang terus, itu bukan. Konteksnya adalah ibarat kita sedang di jalan, itu banyak warning. Awas tikungan tajam, awas kawasan berbahaya, rawan kecelakaan. Nah, dengan kita sering membaca warning seperti itu di tepi jalan, maka kita akan semakin hati-hati di dalam mengendalikan kendaraan kita. Nah, dengan demikian kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Karena selamat kita bisa berbahagia. Konteksnya itu. Jadi dengan banyaknya warning, maka kita akan hati-hati, waspada, sehingga bisa selamat sampai tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, nisyanul hasanat al-madiyah. Sebaliknya, kalau kita merasa telah berbuat baik, merasa punya amal yang soleh di masa lampau, itu justru harus kita lupakan. Jangan sekali-kali kita ingat-ingat, atau bahkan kita ceritakan terhadap orang lain. Itu jangan sampai. Karena itu justru akan merusak. Yang kita ingat malah kebaikan kita terus. Jadi kita jadi malas akan menambah kebaikan kita. Ibarat kita sudah meludah, masa kita ingat-ingat. Jadi sekecil apapun kebaikan kita, syukur besar, itu kita lupakan. Supaya apa? Supaya kedepannya semakin ada greget, ada ikhtiar kita yang lebih serius lagi untuk semakin dan semakin berbuat baik lagi. Baik yang bersifat habluminallah vertikal, individu, juga yang bersifat horizontal, habluminannas, yang itu berorientasi pada menghadirkan kemanfaatan untuk orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, wan nadru ila man huwa a'lahu fi amri dinihi. Kita memandang orang yang lebih baik dari kita, orang yang lebih levelnya dari kita, jika itu fi amri dinihi, jika itu pada persoalan agama, persoalan akhirat, ukhrawi. Nah, itu maksudnya apa? Supaya kita itu semakin terpacu. Si A, si B itu luar biasa di dalam beramal soleh, di dalam berbuat kebaikan. Saya harus mengikuti jejaknya. Nah, itu maksudnya seperti itu tujuannya, supaya kita terpacu untuk selalu berbuat yang lebih baik lagi, karena melihat orang lain yang lebih levelnya lebih dari kita. Sebaliknya, wan nadru ila man huwa asfalahu fi amri dunyaka. Tapi pada persoalan yang bersifat materi, yang bersifat duniawi, yang sementara itu, maka kita melihat orang lain yang di bawah kita. Ini bukan berarti kita menjadi fatalistik atau orang yang pasrah di dunia ini, karena selalu melihat orang yang levelnya di bawah kita. Konteksnya adalah supaya kita selalu bersyukur dengan melihat orang yang lebih di bawah kita sehingga selalu bersyukur kepada Allah. Ya Allah Gusti, ternyata saya diberi anugerah yang luar biasa, dibanding dengan orang lain masih banyak yang jauh di bawah kita. Nah, yang terakhir atau yang keempat, zikrul maut. Kita mengingat bahwa di dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali kepada kehadirat Tuhan. Dengan demikian, kita di dalam meniti kehidupan ini, sekuat apapun kita, sepandai apapun kita, selalu kita kembalikan bahwa ini hanya sementara. Ini hanya anugerah Allah yang sedang dititipkan kepada kita. Karena kita mempunyai kesadaran yang penuh bahwa dalam waktu dekat, entah hari esok, bulan esok, atau tahun depan, kita juga akan kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam yang
berbeda, di mana alam tersebut hanya melihat sisi kebaikan hati kita saja. Nah, dengan penjelasan ini semoga kita selalu berikhtiar untuk selalu berbuat baik. Dengan bersyukur kita akan menjadi orang yang bahagia secara hakiki, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh.